Kenapa belajar bahasa Inggris itu penting? Dai-dai yang memiliki cita-cita untuk mendakwahkan agama Islam ke seluruh dunia. Kosakata dalam bahasa Inggris itu lebih penting. Hubul khair, jago ngaji, jago IT, bisa insya Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Today in this occasion I'd like to talk to you a little bit about what's the importance of speaking English, especially learning it, and the things that you might want to know before you start learning the language. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang pentingnya bahasa Inggris dan apa yang mungkin kalian ingin ketahui ketika kalian mulai belajar bahasa Inggris. Ya, kenapa belajar bahasa Inggris itu penting? Yang pertama, karena bahasa Inggris merupakan sebuah lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca itu adalah bahasa yang diadopsi oleh berbagai bangsa yang biasanya berbicara dengan bahasa yang lain, berbeda-beda. Mereka menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, baik itu dalam bentuk diplomasi, negosiasi, atau bahkan perdagangan internasional, musyawarah ilmiah, dan yang lainnya. Tidak juga hanya itu, bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa utama dan bahasa kedua di berbagai negara di dunia, terutama di Eropa dan di Amerika sana. Sebab yang kedua adalah teknologi. Ya, teknologi itu pada zaman sekarang ini, kita semua hampir selalu berinteraksi dengan teknologi. Ya, teknologi itu sekarang ini hampir semuanya bergantung pada yang namanya internet. Dan tentunya internet itu adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita gunakan sehari-hari. Ternyata di balik studi di berbagai sumber, kebanyakan konten di internet sekitar 50-60% itu berbahasa Inggris. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, kita bisa lebih mudah memanfaatkan 60% konten internet tersebut. Baik itu resource ilmiah, atau entertainment, bahkan hiburan, atau berita. Selain itu, ketika kalian mampu untuk memanfaatkan konten-konten tersebut, kalian bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang sekiranya baik, mana yang sekiranya buruk, bahkan berbahaya. Dari segi berita, kalian bisa membedakan mana berita yang benar, mana berita yang sekedar hoax, karena kalian bisa cross-check, mereferensi berbagai sumber yang kebanyakan ya berbahasa Inggris. Kalau dari segi teknologi, terutama teknologi sehari-hari yang kalian gunakan, itu pasti kita tidak asing yang namanya gadget, baik itu smartphone atau laptop atau bahkan PC. Ketika kalian ingin mendalami penggunaan laptop dan PC atau gadget-gadget tersebut, ya mau tidak mau kalian harus mencari biasanya di forum misalkan, entah untuk mengotak-atik software atau memodifikasi OS misalkan. Dan ternyata kebanyakan forum-forum tersebut itu berbahasa Inggris. Lalu sedikit lagi tentang kenapa pentingnya kita belajar bahasa Inggris, itu adalah terkait dengan kita sebagai seorang muslim bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam, yaitu dakwah. Terutama dai-dai yang memiliki cita-cita untuk mendakwahkan agama Islam ke seluruh dunia. Maka belajar bahasa Inggris itu adalah hal yang sangat penting. Karena dengan belajar bahasa Inggris, dengan memiliki kemampuan percakapan dan komunikasi dengan bahasa Inggris yang mumpuni, cakupan dakwahnya itu tidak hanya terkurung di Indonesia atau di Nusantara, akan tetapi cakupannya bisa mencapai luar negeri sana dan bisa diterima oleh banyak kalangan orang. Itu beberapa poin mengapa bahasa Inggris itu penting untuk kita pelajari. Sekarang saya ingin berbicara tentang beberapa hal yang mungkin kalian ingin ketahui ketika kalian belajar bahasa Inggris. Sebagaimana bahasa-bahasa lainnya, bahasa Inggris itu ketika dipelajari, kalian akan mempelajari dua aspek. Yang pertama adalah grammar atau kaidah-kaidah bahasa. Yang kedua adalah vocabulary. Vocabulary itu adalah kosa-kosa kata dalam bahasa Inggris. Itu dua hal yang paling utama kalian pelajari. Sedikit bahas tentang grammar, ya, karena kaidah-kaidah bahasa itu sangat banyak. Saya ingin membahas sekitar 4. Yang pertama adalah noun, kedua adjektif, ketiga verb, keempat adverb. Mulai dengan noun. Apa itu noun? Noun kalau diartikan secara langsung adalah kata benda. Kata benda itu digunakan untuk menunjukkan suatu benda, objek, baik itu benda mati, manusia, hewan, tempat, dan yang lain-lain itu termasuk ke dalam noun. Contoh dari noun itu misalkan ada food, house, nama orang seperti Zaid, John, dan sebagainya. Yang kedua yang ingin saya bahas adalah adjektif. Adjektif itu ada kaitannya dengan noun tadi. Jadi
Adjektif kalau diartikan langsung itu adalah kata sifat. Ya, jadi adjektif itu digunakan untuk memberikan sifat pada sebuah noun. Sifat-sifat itu bisa baik, bisa buruk. Contoh, langsung saja contoh adjektif itu yang bisa kita kaitkan dengan noun yang tadi. This food is delicious misalkan. Delicious itu adalah enak, dan delicious itu dijadikan sebagai adjektif bagi food, yang sebuah bentuk noun, itu makanan. Makanan ini enak. Atau misalkan he is tall, dia orangnya tinggi. Tall ini dijadikan sebuah adjektif bagi he. He itu adalah noun, objeknya. Atau misalkan lagi his house is luxurious, rumahnya mewah. Ya, luxurious ini dijadikan sebagai tadi adjektif bagi house dan seterusnya. Yang ketiga yang ingin saya bahas adalah verb. Verb itu kalau diartikan langsung adalah kata kerja. Jadi verb adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah aksi atau sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau sebuah subjek. Verb ini bisa dibagi menjadi tiga. Ya, ini tiga ini pembagiannya sesuai kapan terjadinya, waktu terjadinya. Yang pertama adalah past, di mana verb ini terjadi di masa lampau. Present itu di mana verb ini terjadi di masa kini dan biasanya masih berlangsung. Dan yang ketiga adalah future. Future ini berarti masih terjadi di masa depan, berarti belum terjadi. Beberapa contoh verb, misalkan ada eat, sleep, kick, punch, dan yang lainnya. Yang ingin saya bahas terakhir adalah adverb. Dan adverb ini kaitannya dengan verb tadi, dengan kata kerja. Adverb itu adalah kata keterangan. Jadi adverb itu digunakan untuk memodifikasi atau memberikan keterangan bagi verb tadi, atau bagi adjektif, atau adverb sendiri bisa diberikan adverb yang tambahan. Jadi keterangan tambahan. Beberapa contoh adverb. Jadi adverb itu sebelumnya bisa dibagi menjadi kuantitas untuk memberikan keterangan kuantitas, atau intensitas atau frekuensi terjadinya verb tadi, atau latar, keterangan latar baik tempat atau waktu. Ya, contohnya adalah kalau dijadikan sebuah tense, this person stood there menacingly. Orang ini berdiri di sana dengan mencekam atau dengan menyeramkan. Di mana menyeramkan ini, menacingly ini menjadi sebuah adverb bagi stood. Stood itu tadi adalah verb. Atau misalkan he ate his food greedily. Dia memakan makanannya dengan rakus atau serakah. Itu greedily di sini menjadi adverb bagi ate tadi, makan, bagi verbnya. Contoh terakhir, she visits the infirmary often. Dia, perempuan, sering mengunjungi UKS. Di sini often ini menjadi adverb yang menunjukkan frekuensi, sering atau tidaknya terjadinya visitnya itu, mengunjungi. Itu beberapa kaidah-kaidah grammar yang tentunya sebagian saja ya, karena kaidah grammar itu banyak yang bisa saya sebutkan di sini. Aspek kedua dari belajar bahasa Inggris itu adalah vocabulary. Vocabulary itu adalah kosakata. Dan menurut saya kosakata dalam bahasa Inggris itu lebih penting dalam penggunaan sehari-hari dibanding grammar. Mengapa? Karena kosakata itulah yang membantu kalian untuk memutarakan, ya, untuk mengekspresikan ide-ide kalian dan gagasan-gagasan kalian kepada lawan bicara. Oleh karena itu, ada sebuah analogi dari seorang guru saya yang membandingkan grammar dan vocabulary seperti sebuah senjata atau pistol dan pelurunya. Sebagus-bagusnya pistol yang kalian pegang, secanggih-canggihnya pistol tersebut, kalau pelurunya kurang, maka tidak akan bisa seefektif seharusnya. Efektif digunakan untuk membunuh orang misalkan, untuk menyelamatkan diri kalian. Begitu pula grammar, jika walaupun grammar kalian sudah bagus, kalian sudah mempelajari, mendalam, menguasai bahkan, tetapi vocabulary kalian kurang, maka komunikasi kalian mungkin tidak seefektif yang kalian harapkan. Banyak cara untuk meningkatkan atau memperluas vocabulary kalian. Yang paling dasar, yaitu paling mudah gitu diakses adalah melalui kamus, baik itu kamus Indonesia-Inggris atau kamus Inggris-Indonesia. Bahkan sebagian orang ada yang menghafalkan isi kamus tersebut, tergantung individu masing-masing apakah itu efektif atau tidak. Lalu ada banyak resource online, ya, terutama dictionary dan thesaurus. Contohnya adalah Merriam-Webster Dictionary di internet atau Oxford dan Cambridge Dictionary. Itu kalian bisa akses secara gratis sepuas-puasnya. Itu beberapa cara untuk meningkatkan dan memperluas vocabulary kalian. Dua hal ini adalah dua aspek yang kalian pelajari ketika belajar bahasa Inggris. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin share atau memberikan sebuah tips. Ketika kalian mempelajari sebuah bahasa, tidak harus bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Jepang, Mandarin, dan yang lainnya. Itu hal yang sangat penting untuk kalian jangan lupakan dan kalian lakukan adalah praktek. Karena sebanyak-banyaknya ilmu kalian, itu dalam hal teori, kalau tidak dipraktekkan maka kalian tidak akan berkembang. Teori-teori yang kalian pelajari itu akan hanya terpendam. Tidak ada kesempatan untuk kalian menggunakannya.
Metode-metode praktek ada banyak tentunya. Mungkin 3 diantaranya yang saya sebutkan, yang paling dasar dan paling mudah dilakukan adalah pertama berbicara, percakapan. Baik dengan native speaker kalau kalian kenal, atau dengan teman yang lebih mampu dalam berbicara daripada kalian, atau bahkan dengan AI. Zaman sekarang AI sudah canggih, banyak chatbot-chatbot di internet yang bisa kalian gunakan untuk percakapan. Atau kalau tidak ada akses kepada itu semua atau kalian malu berbicara dengan orang, bisa kalian gunakan smartphone kalian. Kalau kalian punya smartphone Android, ada yang namanya Google Assistant atau sekarang dengan namanya Gemini. Itu kalian bisa gunakan untuk percakapan walaupun hanya sedikit, tapi seenggaknya itu lebih baik dari tidak ada sama sekali. Metode kedua itu adalah membaca. Membaca itu sangat-sangat bagus bagi kalian. Selain itu membantu kalian untuk mencerna atau menyerap banyak kosakata baru, membaca juga bisa memperluas cakrawala kalian, cakrawala ilmiah kalian. Kalian bisa banyak mendapatkan ilmu dari membaca. Terutama kalau kalian membaca karya-karya autor-autor atau penulis-penulis luar, penulis barat dan penulis native speaker. Kalian bisa menyerap dan kalian bisa menelaah gaya bahasa yang ia gunakan dalam tulisan tersebut. Dan kalian bisa aplikasikan dalam praktek-praktek yang lainnya. Praktek yang ketiga, yang mungkin menurut saya ini sedikit underrated ya, karena memang barrier to entry-nya lumayan tinggi, yaitu adalah menulis. Ketika kalian pemula, ya menulis itu mungkin akan membingungkan, menulis apa? Ya sebenarnya gampang, kalian buka notepad, kalian tulis quotes misalkan, atau kalian ada pikiran-pikiran yang ingin kalian tuliskan, silahkan ditulis. Atau misalkan kalian buat diary, kalian beli buku diary, kalian buka, kalian tulis apa yang terjadi di hari itu sebisa mungkin menggunakan bahasa Inggris, itu akan sangat membantu kalian. Atau kalau kalian ini lebih terstruktur, kalian sekalian nulis novel atau cerita pendek lah. Tidak harus dipublikasikan, hanya sekedar untuk konsumsi pribadi itu pun sudah cukup. Kenapa menurut saya ini sangat bagus? Itu karena kalian bisa menelaah ulang, kalian bisa mengkoreksi ulang. Oh ini kurang lugas, ini kurang, gaya bahasanya kurang bagus misalkan. Kalian bisa koreksi ulang. Beda dengan kalau kalian percakapan dengan orang lain. Belum tentu orang lain itu memberikan feedback yang kalian butuhkan. Itu beberapa tips dari saya. Semoga ini bermanfaat. I hope this helps you and motivates you in learning English. And if you're already starting the learning process, I hope this bolsters your confidence and helps you along your journey. Sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.